Ada satu negara di dunia ini yang keberadaannya adalah anomali. Dia boleh bertahan, dia boleh menderita, dia boleh hidup di bawah sanksi terberat dalam sejarah manusia. Tapi ada satu hal yang haram baginya. Dia tidak boleh menang. Namanya Iran. Kenapa? Bukan karena Iran adalah negara jahat seperti di film Hollywood. Bukan karena mereka tidak sempurna. Tapi karena jika Iran menang, jika Iran menjadi hegemon yang stabil, maka seluruh arsitektur kekuasaan Barat di Timur Tengah akan runtuh seketika. Hari ini, kita akan melihat Iran bukan dari kacamata agama, tapi dari kacamata strategi murni. Untuk memahami kebencian ini, kita harus putar waktu ke sebelum 1979. Dulu, Iran adalah permata Barat di Asia. Di bawah rezim Shah, Iran adalah polisi teluk. Minyak mengalir lancar ke Barat. Senjata canggih Amerika mengalir ke Teheran. Semuanya stabil, semuanya terkendali. Lalu, revolusi 1979 meledak. Iran memutuskan tali itu. Mereka mengusir pengaruh asing dan memilih jalannya sendiri. Bagi Washington dan London, ini bukan sekedar pergantian rezim. Ini adalah penghinaan. Kehilangan Iran adalah kegagalan intelijen terbesar dalam sejarah Amerika. Sejak hari itu, Iran berubah status dari sekutu emas menjadi paria state, negara buangan. Iran menjadi contoh buruk bagi negara berkembang lain. Lihat apa yang terjadi jika kalian berani melawan arus. Bagaimana cara membunuh negara tanpa mengirim tentara? Jawabannya, cekik ekonominya. Iran tidak dihancurkan dengan invasi fisik seperti Irak. Terlalu mahal, terlalu berisiko. Iran dihancurkan dengan pengepungan ekonomi. Sanksi finansial, sistem SWIFT diputus, ekspor minyak dilarang, aset negara miliaran dolar dibekukan di bank asing. Tujuannya sangat jelas dan brutal, membuat rakyat lapar, lelah, dan marah, lalu berharap mereka akan menggulingkan pemerintahnya sendiri dari dalam. Tapi anehnya, skenario itu gagal. Sudah 40 tahun lebih, Iran babak belur, mata uangnya hancur, tapi mereka tidak runtuh. Karena tahu tidak mungkin menang dalam perang konvensional melawan Amerika, Iran menciptakan strategi jenius sekaligus berbahaya, asymmetrical warfare atau perang asimetris. Jika kamu dikepung musuh di perbatasanmu, maka kamu harus memindahkan medan perang ke halaman rumah musuh. Inilah alasan eksistensi proksi, Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman. Iran membangun cincin api di sekitar musuh-musuhnya. Iran bisa menyerang kapal di Laut Merah tanpa mengirim satupun kapal angkatan lautnya. Iran bisa menekan Israel tanpa menembakkan satupun peluru dari tanah Persia. Ini murah, ini efektif, dan yang paling penting, plausible deniability. Mereka bisa cuci tangan dan berkata, itu bukan tentara kami. Ini bukan soal ideologi agama semata. Ini adalah strategi bertahan hidup, survival mode, dari negara yang sadar sedang dikepung. Dan inilah kita di masalah intinya. Masalah yang membuat Presiden Amerika tidak bisa tidur nyenyak. Nuklir. Dengarkan baik-baik. Masalahnya bukan karena Iran akan mengebom dunia. Iran tidak bodoh. Masalahnya adalah potensi. Iran belajar dari sejarah. Mereka melihat Libya. Muammar Gaddafi menyerahkan program nuklirnya demi berdamai dengan Barat. Apa hasilnya? Dia digulingkan dan dibunuh. Mereka melihat Korea Utara. Kim Jong-un mempertahankan nuklirnya. Apa hasilnya? Rezimnya aman sampai hari ini. Kesimpulannya sederhana. Nuklir adalah asuransi jiwa. Jika Iran punya bom, mereka tidak bisa lagi diinvasi. Mereka tidak bisa lagi diancam. Dan negara yang tidak bisa diancam adalah negara yang tidak bisa dikendalikan. Inilah garis merahnya. Barat ingin Iran tetap dekat dengan nuklir, supaya bisa terus dijadikan alasan sanksi. Tapi jangan sampai punya, karena itu mengubah peta kekuatan. Jadi, apa solusi akhirnya? Bagi geopolitik global, solusi paling aman adalah menjaga status quo. Iran yang runtuh total, bahaya. Kekacauan, ISIS baru, jutaan pengungsi. Iran yang kuat dan menang, bahaya. Hegemoni Barat di Timur Tengah, tamat. Maka jalan tengahnya adalah manage instability, ketidakstabilan yang dikelola. Biarkan Iran tetap hidup, tapi pastikan mereka terus menderita. Biarkan mereka bernafas, tapi jepit lehernya. Sibukkan mereka dengan perang kecil, kerusuhan, dan inflasi. Iran bukan korban suci.
Pangan mereka juga berlumuran darah dalam perebutan kekuasaan ini. Tapi mereka juga bukan monster irasional. Iran adalah studi kasus tentang harga sebuah kemandirian. Mereka adalah negara yang berani berkata tidak di ruangan yang penuh dengan anggukan kepala. Dan dalam kamus geopolitik para penguasa dunia, kemandirian adalah dosa yang paling tak termaafkan.